Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adin Syah Ramadan, mahasiswa PPG PAI kelas 10 batch 2 LPTK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini saya akan mempresentasikan aksi video PPL dengan judul larangan mendekati pergaulan bebas dan perbuatan zina bagi kelas 10, yang mana pada kali ini akan menggunakan pendekatan PBL, yaitu Problem Based Learning. Oke, kita tidak berlama-lama, selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Saya lihat ini wajahnya senang semua. Baiklah, mari kita mulai dengan salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa bersama. Di depan tutup, siap, gerak. Ketua, mulai. Ketua, selesai. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Fatoni sudah mengajak teman-temannya untuk berdoa bersama. Baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, saya ingin memeriksa kehadiran dulu. Ayo silakan dicek kanan kirinya. Nah, temannya itu sudah lengkap apa belum? Oke, hari ini apakah lengkap, anaknya masuk semua? Siap, lengkap. Alhamdulillah kalau begitu. Silakan nanti kalian mengisi form kehadiran di Google Formulir di link yang saya kirim di WA ya. Oke, sepakat ya? Oke, baiklah. Terima kasih. Baiklah anak-anakku, pada pagi hari ini kalian akan bersama-sama saya, Pak Adin, mempelajari di semester genap ini materi kita setelah liburan yang panjang. Di semester genap ini kita akan belajar dengan judul, dibaca bersama-sama, 1, 2, 3. Menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah, kalian mungkin sudah mulai berkecamuk banyak pertanyaan di dalam pikiran kalian, karena hal ini relevan khususnya bagi kelas 10. Kalian sedang mengalami masa puber, kalian sedang penasarannya dengan lawan jenis, baik itu yang perempuan ataupun yang laki-laki. Oke, sebagai pemantik, mari kita saksikan video berikut ini. Zina adalah pelampiasan biologis kebutuhan seseorang. Pacaran orang umumnya sebelum nikah, mereka jalan berdua, mereka saling tatap, pegangan, ciuman, sampai tidur biologis itu. Baiklah anak-anak, perhatikan, pada hari ini kalian akan mencapai tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada hari ini. Yang pertama adalah kalian atau siswa dapat menjelaskan dengan tepat dan lengkap alasan mengapa pergaulan bebas dan zina dianggap sebagai larangan dalam agama. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian atau siswa dapat menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dalam menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina, serta menjaga kehormatan diri dalam situasi sosial yang berbeda. Itu kalian harus menunjukkan perilaku tersebut pada hari ini, dipelajari dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kalian siap untuk belajar hari ini? Siap. Oke, terima kasih. Baiklah anak-anak, ya, mohon perhatiannya ya. Pada hari ini, pada saat ini Pak Adin akan menggunakan pendekatan yang berbeda dari sebelumnya. Pak Adin akan berusaha
menggunakan teknik baru di kurikulum Merdeka, yaitu PBL. PBL itu adalah Problem Based Learning, yang mana berarti pembelajaran kita hari ini akan berangkat dari dua problem utama, yang mana sudah saya jabarkan di slide ini. Jadi awal masalah yang dihadapi anak muda yang pertama adalah pergaulan bebas, yang mana menurut definisinya itu merujuk pada interaksi sosial yang melampaui batas nilai-nilai moral dan agama yang dapat merusak kehormatan individu dan masyarakat. Oke, untuk pergaulan bebas bisa diberi contoh Mas Wandi? Ya, kalau contohnya bagaimana? Balap liar. Balap liar terjadi pada hari apa itu biasanya? Hari Jumat sama Minggu. Jumat Minggu ya, ketika kalian sudah libur ya, malam hari biasanya ya. Itu kita harus hindari karena bahayanya luar biasa. Coba Mas Rafli. Merokok. Kalau Mas Fahri? Nongkrong lupa waktu, tidak pulang ke rumahnya terlalu malam atau kadang-kadang, itu berbahaya. Kalau kamu Mbak? Tawuran. Kalau kamu pergaulan bebas apa itu contohnya? Yang lainnya? Mengonsumsi alkohol, minuman keras yang diharamkan oleh agama, itu contoh pergaulan bebas yang saat ini mungkin marak di beberapa generasi muda kita, dan itu merusak dan berbahaya, mengganggu masyarakat, jelas melanggar agama. Dan masalah yang kedua pada hari ini yang kita bahas khususnya adalah perbuatan zina, yang di sisi lain adalah hubungan seksual di luar pernikahan yang dilarang oleh ajaran Islam, yang mana tadi kita sudah menyaksikan di video sebelumnya, asline hubungan seksual itu halal kalau sudah selesai akad, sudah menikah. Maka bersabar, jangan berbuat itu dulu. Paham semuanya anak-anak? Ya. Baiklah anak-anak, mari kita melanjutkan ke tahapan selanjutnya. Saya akan coba menjelaskan lebih dalam tentang pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang pertama kita akan mempelajari apa sih definisi larangan pergaulan bebas dan zina dalam Islam. Apa alasan secara teologis dan juga alasan secara sosial. Teologis itu alasan berdasarkan kaidah agama. Teologi itu berarti pandangan agama Islam tentang perbuatan zina dan pergaulan bebas. Alasan teologisnya silakan dilihat di situ. Yang pertama adalah perintah Allah. Bahwasanya Allah itu telah melakukan larangan terhadap pergaulan bebas dan zina yang merupakan perintah langsung dari Allah dan termaktub di dalam Al-Quran. Nanti setelah ini kita akan lihat surah apa Allah mengingatkan manusia tentang larangan perbuatan zina dan pergaulan bebas. Yang kedua, tujuan dari larangan tersebut untuk pergaulan bebas adalah untuk menjaga keturunan. Karena kita tahu sendiri, kita sebagai manusia tentu tidak suka kalau kita memiliki nasab yang tidak jelas. Bahkan kalian sendiri nanti kalau sudah mau menikah pasti maunya memiliki pasangan yang jelas asal usulnya. Betul atau tidak? Lek gak jelas bapak itu bagaimana nanti? Bingung kamu. Begitu juga nanti kalian kalau ingin memiliki keturunan tentu harus dengan pasangan yang halal. Yang ketiga, menjaga hati. Pergaulan bebas ini tujuannya secara dalam Islam adalah ingin menjaga hati manusia, karena hati manusia adalah aset tubuh yang paling utama. Bayangkan kalian pergaulan bebas, gonta-ganti pacar, gonta-ganti pasangan, itu hati kalian pasti robek dan hancur. Betul apa tidak? Berapa kali hati kalian sudah pernah putus nyambung hanya gara-gara gonta-ganti pasangan. Nah, diadakannya larangan untuk perbuatan zina dan pergaulan bebas tujuannya adalah untuk menjaga hati kita semua sebagai umat muslim. Sedangkan alasan sosialnya ada 3 saja yang saya ingin jelaskan. Yang pertama adalah untuk menjaga kesehatan masyarakat. Karena kalau pergaulan bebas ini marak di Indonesia, maka akan merebak yang namanya virus HIV/AIDS, karena banyak seks bebas yang tersebar di Indonesia. Generasi muda bahaya. Karena virus itu hingga saat ini belum ada obatnya. Betul atau tidak? Oke. Yang kedua, stabilitas keluarga. Pernikahan yang sah adalah pondasi bagi keluarga. Karena keluarga kalian pasti suka kalau memiliki hubungan sosial yang sah, pernikahannya sah, yang didasari oleh pernikahan yang legal secara agama ataupun secara
negara. Yang ketiga, yang terakhir adalah ketertiban masyarakat. Coba bayangkan jika pergaulan bebas dan perbuatan zina itu musnah di Indonesia. Insya Allah ketertiban masyarakat ini luar biasa. Tertib masyarakat rukun, RT ini aman. Tidak ada yang mabuk-mabuk, tidak ada pergaulan bebas, semuanya memiliki pasangan yang sehat, keluarganya harmonis, rumah tangga sejahtera, kampungnya maju, banyak kampung menjadi kota, kotanya maju. Kalau jadi negara itu negaranya insya Allah kita akan menuju Indonesia Emas tahun 2045. Amin ya robbal alamin. Baiklah, sekarang kita akan coba dibaca Mas Fatoni Al-Isra ayat 32. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabil. Terima kasih. Tolong Mbak Tiara dibacakan artinya. Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. Oke, terima kasih ya. Selanjutnya, ini ayat yang kedua dibaca. Bersama-sama, tirukan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah mi'ata jaldah wala ta'khudhukum bihima wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. rafatun fi dinillah. Baiklah anak-anak, karena kita tadi sudah tahu masalahnya apa, masalah awalnya, kemudian larangan secara sosial dan agamanya bagaimana, maka mari kita saatnya melanjutkan ke sesi kedua, yaitu diskusi kelompok, di mana dalam pembelajaran PBL perlu adanya diskusi kelompok untuk menguji keterampilan kalian dalam berpikir kritis, berdiskusi, berkomunikasi, dan berkolaborasi, karena itu adalah kemampuan yang dibutuhkan di masa depan untuk menuju Indonesia Emas. Ya, silakan sekarang buat kelompok masing-masing. Saya lihat ini sudah ada 3 kelompok. Yang pertama, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan di-scan LKPD yang sudah saya siapkan. Pertanyaan-pertanyaan diskusi ada di situ. Ya, setiap kelompok mengerjakan 1 LKPD. Jangan lupa, setiap tim, setiap kelompok harus memiliki peran, tidak boleh ada yang diam saja. Semuanya berperan dalam diskusi. Paham semuanya? Paham. Oke, terima kasih. Silakan, mari bentuk kelompoknya dan diskusikan mulai dari sekarang. Saya beri waktu 15 menit. Nah, waktu diskusinya sudah habis, saatnya kita untuk unjuk presentasi dari setiap kelompok. Oke, kelompok pertama, silakan presentasikan, perkenalkan diri kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatoni. Nama saya Pandi. Oke, monggo. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya dari kelompok saya. Silakan, Mas. 1. Pilih dampak negatif dari pergaulan bebas dan zina yang telah didiskusikan dalam kelompok Anda. Oke. Kelompok saya memilih 1. Menyebabkan penyakit menular seksual. 2. Menurunkan kualitas generasi penerus. 3. Merusak moral individu. Silakan. Untuk pertanyaan kedua, berdasarkan diskusi kelompok Anda, jelaskan 3 alasan utama mengapa Islam melarang pergaulan bebas dan zina. 1. Ketahanan keluarga dan masyarakat. 2. Perlindungan kesehatan. Contoh, Islam melarang zina untuk melindungi individu dari penyakit menular seksual yang dapat berdampak serius pada kesehatan fisik. 3. Menjaga kesucian dan kehormatan. Contoh, menekankan pentingnya menjaga kesucian dan kehormatan diri. 3. Tuliskan kesimpulan dari hasil diskusi kelompok Anda tentang pentingnya menjauhi pergaulan bebas dan zina. Contoh, hubungan keluarga yang harmonis. Menjauhi pergaulan bebas bisa membantu kamu menjaga hubungan baik dengan keluarga dan menghindari konflik yang tidak perlu kalian.
Sudah cukup? Sudah. Oke, terima kasih untuk kelompok pertama. Tepuk tangan. Silakan duduk. Sekarang kelompok yang kedua. Kalau bisa semuanya bergantian presentasi ya, jangan diambil sendiri. Silakan kelompok 2 berdiri. Mas Rafli sama Mas Fahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza. Nama saya Raffi. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya. Pilih dampak negatif dari pergaulan bebas dan zina yang telah didiskusikan dalam kelompok Anda. Saya memilih merusak moral individu dan menyebabkan penyakit menular seksual. Nomor 2, berdasarkan diskusi kelompok Anda, jelaskan 3 alasan utama mengapa Islam melarang pergaulan bebas dan zina. 1. Menghilangkan kewibawaan dan keceriaan wajah, memutuskan rezeki, dan menyebabkan kekal dalam neraka. 3. Tuliskan kesimpulan dari hasil diskusi kelompok Anda tentang pentingnya menjauhi pergaulan bebas dan zina. Menjauhi pergaulan bebas dan zina penting untuk menjaga kesehatan fisik dan mental, mempertahankan martabat, serta menjaga ketuhanan keluarga dan masyarakat. Ini juga membantu mematuhi hukum dan norma sosial serta meningkatkan kualitas hidup. Oke, terima kasih kelompok 2. Tepuk tangan semuanya. Oke, kelompok 3 silakan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila. Perkenalkan, nama saya Ciara. Berikut hasil presentasi dari kelompok kami. 1. Pilih dampak negatif dari pergaulan bebas dan zina yang telah didiskusikan oleh kelompok Anda. 1. Menjauhkan diri dari Allah. 2. Menyebabkan penyakit menular seksual. Jelaskan 3 alasan utama Islam melarang pergaulan bebas dan zina. 1. Merusak tata hukum dan sosial. 2. Merusak harkat martabat manusia. 3. Menimbulkan penyakit sosial. Simpulan dari hasil diskusi kelompok Anda tentang pentingnya menjauhi pergaulan bebas dan zina. Menurut kami, menjauhi pergaulan bebas dan zina dapat menjaga nama baik keluarga dan masyarakat. Oke, terima kasih kelompok 3. Tepuk tangan untuk teman-teman. Baiklah anak-anak, selanjutnya ya, untuk memperkuat pemahaman kalian tentang materi kita hari ini, alhamdulillah saya sudah puas dengan hasil diskusi kalian. Tentu kita juga harus menemukan solusi yang utama. Apa kesimpulan hasil yang harus kita ambil? Sikap apa yang harus kita ambil berdasarkan problem yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Jadi untuk mengetahuinya tentu kita harus tahu apa dampak negatif dari pergaulan bebas dan zina. Yang pertama adalah rusaknya reputasi kita sebagai manusia, yang mana pelaku zina akan mendapatkan stigma negatif dan sulit diterima di masyarakat. Bayangkan ketika mereka berjalan di mana-mana, mereka terkenal sebagai seorang pelaku perbuatan yang zina tersebut. Itu jelek, dan itu akan melaju ke penyebab dampak yang kedua, yaitu stres dan depresi. Orang kalau sudah punya pengalaman yang buruk seperti itu, melakukan pergaulan bebas dan zina, maka kehidupannya sepanjang hari, sepanjang bulan, sepanjang tahun, dia akan sering merasakan stres dan depresi karena trauma yang dia alami. Yang ketiga adalah putusnya silaturahmi. Ini berbahaya. Ada yang gara-gara kejadian seperti ini, ayah dan anak, orang tua dan anak itu hubungannya terputus karena orang tua malu memiliki anak yang seperti itu. Maka mari kita sebagai generasi muda jaga kehormatan diri kita bersama. Selanjutnya, cara mencegahnya bagaimana sih? Nah, berdasarkan hasil diskusi kalian tadi, saya mengambil kesimpulan seperti ini. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua adalah memilih persahabat atau pergaulan yang baik. Yang ketiga adalah menjaga pandangan dan perkataan. Jangan suka melihat hal yang buruk. Kemudian jangan mudah untuk berjanji merayu lawan jenis. Yang perempuan juga jangan mudah tergoda oleh kata-kata yang dari laki-laki. Selanjutnya, yang terakhir, yang keempat adalah menikah pada usia yang tepat. Kalau sudah mapan, sudah bekerja, sudah siap secara fisik, secara harta, secara jiwa juga untuk menikah, silahkan untuk menikah, untuk menjalin silaturahmi. Oke, selanjutnya
Mari kalian buka dokumen yang ada di depan komputer kalian masing-masing dan pilih 3 pertanyaan refleksi, karena refleksi ini adalah refleksi pribadi ya. Setiap kalian hanya boleh memilih 1 saja agar refleksi kali ini fokus. Saya beri waktu mengerjakan selama 3 menit saja. Cukup ya atau kurang? Nah, 3 menit refleksikan. Pertanyaannya ada 3, dipilih saja salah satu. Yang pertama, bagaimana kamu dapat menjaga diri dari pengaruh negatif pergaulan bebas? Tuliskan pengalamanmu dan buatlah rencana untuk masa depan. Begitu juga yang pilihan kedua dan pilihan yang ketiga. Silakan dilihat di depan, tuliskan di dokumen, diupload di Google Drive, di link yang sudah saya upload di WA. Ya, oke. Silakan mengerjakan refleksi tersebut. Baiklah anak, alhamdulillah ya, kegiatan belajar kita sudah sampai di babak terakhir, yaitu kegiatan penutup. Sebelum kegiatan penutup ini kita akhiri, kita ambil kesimpulan dulu. Jadi saya akan memilih salah satu dari kalian untuk memberikan umpan balik pengalaman apa berdasarkan refleksi yang tadi sudah kalian putuskan. Mas Fatoni, silakan. Untuk tadi kan pertanyaannya seperti ini, silakan dijawab Mas. Tadi sampean pilih yang mana pertanyaannya? Pilihan 3. Oke, pilihan ketiga ya. Tantangan apa yang sering kamu hadapi dalam upaya menghindari pergaulan bebas? Apa tantangannya? Tantangan saya ya seperti melihat lawan jenis yang cantik atau apa segala macam gitu. Misal membuat hasrat kita menjadi suka sama dia. Iya, kita kan sekolahnya di SMK. Di SMK ini kebanyakannya anak-anak putra. Sekali kelihatan anak-anak putri, apalagi anak putri di sini kan jurusan DPB, ada jurusan akuntansi, mereka cantik-cantik. Nah, bagaimana cara kamu mengatasi tantangan tersebut tadi? Insya Allah dengan saya rajin ke masjid atau beristighfar lah kalau ada perempuan yang lewat, atau misal jaga pandangan lah biar nggak sampai. Seperti itu ya, biar nggak tergoda dan tidak menuju ke tahap yang berbahaya untuk mendekati perbuatan zina, karena itu haram. Terima kasih Mas sudah memberikan umpan balik. Jadi saya bangga, saya senang karena pada hari ini problem yang kita hadapi tentang pergaulan bebas dan perbuatan zina itu sudah ditemukan solusinya tadi. Caranya bagaimana? Tentu kita harus menjaga kehormatan diri sendiri. Jangan mudah tergoda oleh godaan yang hanya sekedap saja. Kalian senengnya hanya sesaat, tapi sorone atau sengsaranya itu selama-lamanya, di mana kita akan buruk di pandangan masyarakat, di mana kita akan merasa depresi. Nah, tapi ingatlah bahwasanya Allah itu Maha penerima taubat. Segera bertaubat dari sekarang. Mumpung kalian belum menghadapi problem seperti itu, bertaubatlah dan bertaubatlah. Baiklah, untuk tugas di rumah nanti, kalau kalian sudah pulang, tolong untuk mencari ayat Al-Quran yang lainnya atau hadis yang relevan dengan materi ini tadi. Ya, kita akan bahas tugas rumah kalian pada pertemuan yang mendatang. Baiklah, sebelum saya mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, silakan untuk Mas Fahri untuk mengajak teman-teman kita berdoa bersama. Tempat duduk siap, gerak. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Mari kita akhiri dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.